Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat menonton channel Agung Post Group YouTuber. Saudara pemirsa, pertama-tama mari disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga kita semua bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kami telah mengundang untuk berbincang-bincang tentang komunikasi politik berkenaan dengan kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir di masa lalu dan yang akan datang. Maka dari itu kami mengundang Ibu Mas Suryati, Ketua KPU Ogan Ilir. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kami juga mengundang pengamat politik yang juga dosen komunikasi politik diskusi Chandra di muka, Pak Ade Indra Caniago. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kami hari ini kemarin kebetulan KPU menggelar fokus diskusi yang temanya diskusi kelompok terfokus dalam rangka kajian dan riset pelaksanaan pemilihan serentak Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. Ibu Mas Suryati, Ketua KPU Ogan Ilir, mungkin Ibu bisa menjelaskan inti dari kegiatan diskusi kemarin dan apa target kita. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cukup cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, berkumpul dan berdiskusi terkait dengan masalah pilkada di Ogan Ilir. Kemarin KPU Kabupaten Ogan Ilir sengaja menggelar kegiatan atau fokus diskusi. Dalam hal itu adalah merupakan tindak lanjut dari perintah KPU Republik Indonesia bagi kabupaten yang sudah melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, khusus Sumatera Selatan ada 7 kabupaten. Jadi kita sudah diberikan tema besar oleh KPU Republik Indonesia. Masalah pertama masalah data pemilih, kedua masalah pencalonan, ketiga masalah hasil atau penghitung, keempat masalah kampanye. Nah, khusus KPU Ogan Ilir kami tertarik dengan masalah kampanye. Lebih detail lagi, subjudulnya kita pemanfaatan medsos atau media digital pada saat kampanye pemilihan kepala daerah kemarin. Nah, kalau pertama saya melihat dari partisipasi dulu ya. Partisipasi meningkat dari pilkada sebelumnya. Karena sudah 3 kali saya menjadi penyelenggara. Pilkada pertama saya 2010 sebagai ketua Panwaslu Ogan Ilir, itu partisipasinya rendah dibandingkan pilkada 2015. Untuk berkampanye di medsos. Belum di medsos, belum begitu ramai Pak 2010 itu kan, belum secanggih 2020. Tapi artinya sudah jalan. Sudah jalan medsos waktu itu, tapi kita ada media daring, ada media radio kan, ada media TV juga, dan media cetak pada saat itu. Nah, perbedaannya 2010, 2015 dan ke 2020. Perbedaan yang menyolok, pilkada 2020 berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Beda dengan pilkada 2005, 2010, dan 2015. Nah, di PKPU itu memang sudah diperintahkan, dianjurkan kampanye mengutamakan media daring atau media medsos. Jadi, nah itu perintah yang dituangkan dalam bentuk PKPU, jadi peraturan KPU. Nah, beberapa calon itu memang maksimal memanfaatkan media tersebut. Karena dari sisi anggaran media ini lebih hemat, lebih murah biaya kampanyenya dibandingkan dengan kampanye yang tatap muka atau kampanye akbar. Tapi pada saat pilkada 2020 kemarin itu tatap muka masih diperbolehkan dalam ruangan dengan maksimal peserta 50 orang. Door to door atau tatap muka di lapangan juga diperbolehkan, tapi tidak boleh mengumpulkan dalam jumlah yang melebihi batas aturan. Nah, akbar itu tidak diperbolehkan. Nah, di kesempatan yang baik inilah para pasangan calon, tim kampanye pasangan calon itu menggunakan media sosial. Nah, dengan media sosial ini dengan harga yang lebih murah, jangkauan lebih luas, cepat tersampaikan, lebih praktis, pokoknya lebih hemat lah Pak, dari berbagai sisi lebih hemat. Mungkin di sisi-sisi lain ada hal-hal juga yang negatif, tapi menurut pendapat saya ini lebih banyak kebaiknya, lebih banyak kemaslahatannya daripada mudaratnya media ini. Cuma tetap saja ada yang negatifnya. Nah, kelemahannya kita kata ada beberapa pendapat yang mengatakan KPU kurang bisa mengontrol di media ini. Karena ini melalui media kan KPU
juga tidak ada kewajiban yang mutlak karena KPU penyelenggara, cuman KPU memberikan aturan bahwa ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Dalam proses pengawasan itu wilayahnya Bawaslu. Dan untuk undang-undang atau aturan secara umum jelas di undang-undang IT yang berwenang siapa, sudah jelas ketentuan aturannya. Nah, jadi memang lebih susah mengawasi di dunia maya ini, Pak. Kalau pelanggaran di dunia nyata artinya ketika pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon itu melakukan perbuatan yang menyalahi aturan, misalnya pada saat kampanye membawa anak di bawah umur, nah, itu jelas kan. Jadi kita proses pencegahan preventif pelanggaran itu gampang. Dalam segi penyerapan pesan yang disampaikan oleh para calon dan juru kampanye, bagaimana ke masyarakat? Nah, kalau masyarakat ketika penyerapan penyampaian melalui media ya, Pak, medsos, melalui medsos ya, melalui medsos. Ini kan tidak semua masyarakat yang punya HP Android ini, jadi artinya ada yang punya, ada yang tidak punya. Tapi karena kebanyakan katanya menurut data nih, kalau saya belum melakukan penelitian, 50%-an itu warga Hilir memiliki alat tersebut atau alat itu, jadi Android. Jadi ini kemungkinan dalam satu rumah ada dan cepat tersampaikan. Walaupun mungkin hanya satu rumah itu cuma nenek dan kakeknya saja yang tidak punya HP Android ya. Yang lain kan bisa komunikasi atau bercerita, menyampaikan bahwa calon nomor 1 begini, calon nomor 2 begini. Nah itu lebih efektifnya di situ. Jadi tanpa kemana-mana dan tidak menimbulkan kelompok-kelompok baru, nah, jadi kampanye tetap berjalan. Nah, ini di sini. Lalu KPU juga selalu melakukan kampanye yang seperti itu juga, sosialisasi. KPU sifatnya sosialisasi, bukan kampanye. KPU itu sosialisasi menyampaikan tim pasangan calonnya dan track record, data-data calon ini track recordnya ini, semuanya disampaikan KPU melalui web KPU, laman KPU, semuanya itu dilakukan oleh KPU untuk masyarakat. Sekarang kita sudah dengar Pak Mirsa dan kita dengar dari pendapat pengamat kita, pengamat komunikasi politik Pak Ade. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua KPU, kira-kira dalam segi pendidikan politik ke masyarakatnya bisa nggak itu ada nggak kaitannya, dan bagaimana menurut Pak Ade hal ini dalam kaitannya ke pendidikan politik dan dengan kampanye lewat medsos? Ya, kalau saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi normatif begitu. Jadi saya masih melihat KPU ini sebatas itu. Kenapa? Kan tadi disampaikan partisipasi secara kuantitas trennya naik. Nah, buat kita nih Bu, yang orang politik, kita tidak sepakat dengan apa yang disampaikan tadi. Karena apa? Karena yang dibicarakan cuma kuantitas, tapi tidak kualitas gitu loh. Nah, ini kan problem kita. Seperti kita ketahui, ketika bicara partisipasi kan ada dua bentuk partisipasi. Pertama, partisipasi aktif, artinya yang muncul karena memang mereka sadar akan hak-hak politiknya, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua mobilisasi. Nah, kita kan tidak pernah bicara ini, tidak pernah membahas ini atau nguliti ini lebih jauh lagi gitu. Karena kalau kita bicara hari ini misalnya fenomena korupsi yang luar biasa marah ini, hulunya di sini gitu loh. Yang melahirkan itu ya KPU, maksudnya produk KPU ya. Artinya prosesnya itu dari awal diawali oleh KPU. Nah, makanya saya pengen ke depan kita tidak terjebak pada angka. Saya sepakat angka gitu. Tapi tidak semata-mata angka. Kenapa? Kalau kita bicara hari di Soko Guru kita demokrasi itu Amerika pernah 42% bukan ada yang ribut. Kenapa? Karena di Amerika yang 42% ini mampu mengejawantahkan yang 100%. Nanti kita ini kan enggak, kita selalu kayaknya satisfaction itu sudah tercapai ketika misalnya angka partisipasi trennya naik atau di atas 70%. Tidak dikembangkan lagi artinya. Enggak, nah ini koreksi ya buat kita ke depan. Kita berharap rakyat ini cerdas, paham hak-hak politiknya. Nah, kaitan misalnya dengan kampanye medsos, ada problem di kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, problem kita pertama adalah juga kuantitas bermasalah di sana. Tidak semua masyarakat mengakses itu. Nah, kalau alat ukurnya
masyarakat 50% di OI ini punya Android yang accessibility. Di kami ada pertanyaan lagi Bu, berapa banyak yang mengakses ini? Nggak usah jauh-jauh Bu, kita punya banyak apa namanya kalau kita pakai software di sini ya, program-program yang ada, aneka medsos katakan seperti itu. Nah berapa banyak sih kita yang mengakses ini? Ini kan pertanyaan juga yang harus dijawab. Nah kondisi ini tentu lebih berat lagi menurut saya ketika misalnya fondasinya tidak kuat. Ya, kalau kita mau bikin bangunan ini, ya kata kuncinya fondasi. Mau berapa lantai ke atas itu fondasi. Tapi Pak Andi, setiap kegiatan itu di channel YouTuber ya, ini kan lengket di channel itu. Artinya setiap saat mereka bisa terbuka itu. Iya, problemnya ada enggak yang mengarahkan itu, Pak? Karena problem di kita ini kan pertama, masyarakat kita ini malas, Bu. Iya. Malas, apalagi yang kira-kira membutuhkan otaknya untuk bekerja. Iya, berpikir atau bekerja lah kalau selesai itu. Itu memprihatinkan loh, Pak. Jangan kan mohon maaf di Palembang aja banyak, juga nggak peduli gitu loh. Nah, artinya kalau media ini akan dipaksakan dipakai, KPU harus kerja keras. Oh iya, betul. Supaya pesan-pesan itu tersampaikan. Jadi gini Pak, kalau kita bicara pendidikan politik, ini juga wilayahnya KPU. KPU menurut saya bertanggung jawab. Dan tentu tidak hanya KPU, pemerintah melalui Kesbangpol, partai politik, kemudian para intelektual, termasuk tadi media. Gumpos bertanggung jawab. Dan tentu kita berharap bukan cuma Gumpos, yang lain. Kebetulan aja ini ada Gumpos kan? Iya, kebetulan ini dia Gumpos. Nah yang lain menurut saya ini kerja kolektif, kerja bareng. Iya, kerja bersama kerja bersama, nggak bisa satu. Ada satu elemen tidak Nah, tapi bisa. paling tidak note-nya ini karena di sini ada KPU ya. Saya sebagai dosen, sebagai pengamat ya titip sama KPU gitu ya, bahwa hari ini kan masyarakat tidak pernah peduli bahwa korupsi itu hulunya di sini gitu. Jadi ketika masyarakat hari ini, kalau saya selalu dengar istilah-istilah yang memang datang dari NPWP gitu, nomor biro, wanipiro. Ini ironi buat kita. Akhirnya logika masyarakat itu semua jadi golput, Bu. Nah, ini terminologinya pasti beda golput kita, Bu. Ya. Kalau golput saya ini, Bu, itu terminologinya golongan penerima uang tunai, Bu. Ya, kebetulan. Ya masyarakat kita ini itu. Ya kan hawo timbang hawo bajunya. Kan? Titip ludah, mentu baju ludah, kate mentu suaro. Nah ini fenomena maksud saya, dan ini PR kita bersama kalau kita mau keluar dari persoalan-persoalan yang ya katakan menjijikkan lah ya hari ini kita disuguhi dengan tontonan korupsi. Nah makanya pendidikan politik ini ya mungkin bisa ke depannya KPU juga melibatkan lebih luas lagi ya, kali ini dengan media, ke depan dengan partai, dengan akademisi gitu ya. Tentu lebih banyak media lagi kita harapkan Pak Haji. Kemudian juga simpul-simpul massa di level kecamatan secara berjenjang. Jadi jangan sampai kesannya KPU ini nggak ada bedanya dengan rakyat kan. Maksudnya rakyat dipakai 5 tahun sekali pada saat mau ada agenda atau event politik seperti pileg, pilkada dan sebagainya. Nah, KPU juga jangan nanya kerja, ya mohon maaf ini Bu ya, kerjanya 5 tahunan gitu. Nah apa kerja? Nah momen ini bisa dipakai oleh KPU untuk memberikan edukasi pendidikan politik, kan ada dananya bisa diusulkan, gitu ya, bisa dibuat program. Ya paling tidak kita berharap tadi Bu, kita tidak terjebak pada demokrasi prosedur semata. Kalau kita bicara demokrasi hari ini kan perdebatannya dua Bu. Apakah kita mau terjebak pada demokrasi prosedur atau demokrasi substansi? Ada substansi demokrasi ini kan dari rakyat katanya, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi faktanya kan rakyat tidak menikmati. Nah, terutama tadi ketika bicara isu, misal kita orang politik ini cuma bicara 3 isu. Artinya kalau ada kandidat tidak membahas atau tidak concern pada 3 isu, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, itu apa dipilih? Artinya isu itu harus dibangun kesadaran masyarakat itu. Kemudian tadi dibangun juga kesadaran bahwa
kalian ini berkontribusi loh terhadap banyak hal gitu. Mulai tadi pajak bumi bangunan dibayar, lampu jalan hidup 24 jam tidak gratis, ada pajak penerangan jalan, yang ngudut ada cukai rokok. Teko beli tanah itu kena BPHTB. BPHTB. Makan di restoran ada pajak restoran, pajak hotel, aneka pajak dipungut oleh negara. Artinya sedikit sekali yang gratis. Enggak ada banyak. Enggak ada yang gratis. Kenapa semua dipungut untuk parkir pun kita dia. Komisi pun Itu ada kontribusi. Nah maksud saya pelan-pelan, tapi harus dimulai. Kalau enggak sampai. Enggak mulai kita. Dan saya berharap ya, karena ini dari 17 kabupaten kota KPU yang undang saya di baru KPU Ganilir ya, ada di sini, maksudnya ketemu di sini meskipun difasilitasi oleh apa. Ya, saya berharap KPU Ganilir ini jadi role model. Kita berharap jadi role model gitu, supaya sudahlah maksudnya yang korupsi ini gitu. Karena tadi ketika politik semua tahu sudah politik itu biaya mahal. Siapa sih yang mau cuma keluar uang kan gitu. Nah ujung-ujung kita balik ke duit. Kalau sudah balik ke duit, tidak mikir ke rakyat lagi. Hitung-hitungan tetap akan terjadi. Oh iya pasti pasti. Nah tinggal maksud saya kita membangun kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa ini demokrasi ini loh, ya kan? Ada gium demokrasi itu dari, oleh, untuk. Nah kita baru sampai dari dan oleh nih, belum sampai untuk. Nah supaya kita menikmati, ayo kita bangun kesadaran ketika milih ke depan, ya kan? Ya mohon maaf, ini apapun hasilnya kemarin, ya prosesnya seperti apa, ini sudah terpilih. Ya? Nah bagaimana masyarakat kita didik untuk belajar mengukur kinerja. Ya, lihat nih janjinya kemarin apa nih? Visi-misi pada saat kampanye. Realisasinya harus ditagih oleh rakyat. Oh iya, wajib. Nah, membangun kesadaran ini gitu. Ya, terutama di middle class ya, yang memang punya ruang untuk itu. Ini sebenarnya tidak sulit ya, keluar. Tinggal ada will, ada kemauan, gitu. Nah, kadang kita kan ya beda kacamata Bu, kalau kita orang politik, dan memang jujur orang politik ini ada banyak Bu. Yang banyak ini pengamat yang tidak based on politik. Ya, tapi tidak based on politik. Tapi pengamat politik. Ya, ini media juga yang jadi problem kadang ya, menjadikan ya kita tidak salahkan media. Maksud kita tempatkanlah sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Gitu. Itu yang kita mau sebenarnya. Itu aja Pak sebenarnya. Oke, mari. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Saya ke Ibu KPU dulu. Mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ade, sekaligus mungkin ada himbauan kepada masyarakat. Silakan Bu. Ya, saya ada satu poin yang disampaikan Pak Ade tadi terkait dengan dikatakan KPU kerja tahunan gitu ya. Nah, kalau KPU Ganilir dan mungkin KPU se-Indonesia juga, kita di samping sebagai pelaksana pilkada atau pemilu, kita juga punya program-program internal. Jadi dari KPU Republik sudah ada, dari RI juga sudah ada, dan KPU Ganilir itu dari 2018 kami sudah punya kelas demokrasi. Dan ini benar kata Pak Adi tadi, kami mengajukan anggaran hibah kepada Pemkab Ganilir. Nah, ini alhamdulillah selalu dari 2018, 2019 kita difasilitasi oleh Pemda juga melalui anggaran Pemda. NPHD-nya kita punya kelas demokrasi, jadi sudah 2 kali wisuda. Itu kelas demokrasinya ada berasal dari SMA yang bersangkutan, ada berasal dari masyarakat umum, dari pemilik pemula, dari pemilik mula kebanyakan sasaran yang belum pernah memilih sama sekali. Jadi dia kelas 3 SMA itu belum pernah memilih. Nah itu sasaran kami pertama pemilik pemula karena dia belum pernah memilih. Kedua, kami menyiapkan regenerasi ke bawah. Nanti yang ikut di kelas demokrasi paling tidak secara kulitnya sudah paham arti demokrasi, jadi penyelenggara. Kan kami butuh penyelenggara kaki-kaki KPU, pertama KPPS. KPPS kan sekarang tidak ada aturan semenjak COVID-19 ini kan tidak boleh melampaui 50 tahun usia. Jadi otomatis kami harus menyiapkan kader-kader di tingkat desa se-Ganilir, yang itu biasanya kami perlu sampai 10 ribuan KPPS itu. Nah, kami selalu jadi setiap tahun ada program kelas demokrasi atau kan nanti ada kema demokrasi itu kami rencanakan. Tapi karena kondisi seperti ini Pak Haji, jadi agak kajian dari KPU RI yang mengkhawatirkan kalau ada kema demokrasi, ada apa-apa itu karena kondisi pandemi COVID ini. Tapi kami tetap
ambisi lah, artinya kita bagaimanapun karena kondisi alam ini tidak ada yang bisa menjamin, ini rahasia yang maha kuasa. Mungkin bulan Agustus ke depan tidak ada lagi pandemi ini selesai, jadi kegiatan itu kita berharap demikian. Nah, jadi kami tidak, dalam artinya tidak hanya kita kerja tahunan, dan tahapan pilkada itu perlu diketahui panjang. Pilkada itu sampai 14 bulan. Jadi sebelum umur hitung itu, tahapan yang kami lakukan mulai dari penganggaran, perencanaan, kegiatan, seluruhnya secara administrasi beres, baru kita masuk tahapan rekrutmen badan ad hoc, untuk coklit data pemilih, PPDP dulu ucapan, baru kita membuat data pemilih. Jadi tahapan setiap pilkada itu sampai 14 bulan sampai 14 tahapan bulan. itu perlu harus dipublikasikan. Dipublikasikan itu di JDIH KPU RI, di web KPU RI, PKPU tahapan itu kita sampaikan, dan setiap ada rapat kita selalu menyampaikan kepada seluruh badan ad hoc dan pihak-pihak terkait juga di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, itu hanya pilkada yang seperti itu, yang 18 bulan itu. Kalau tahapan legislatif nanti yang akan kita hadapi 2024 itu sampai 20 bulan, 24 bulan sebelum umur hitung itu sudah masuk tahapan. Karena kami harus memperlakukan verifikasi partai politik. Ini insya Allah kalau 20 bulan berarti 2022 Agustus kami sudah masuk tahapan. Jadi kosongnya itu sangat sedikit sekali. Nah, belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi itu. Jadi kepada masyarakat, saya sependapat dengan Pak Adi tadi ya. Saya pengen masyarakat itu cerdas dalam memilih, karena pemimpin yang cerdas itu akan dihasilkan oleh pemilih yang cerdas. Pada saat kampanye sudah saya sampaikan tuh di forum, di acara resmi, di waktu kampanye debat pasangan calon, saya selalu mengingatkan kata-kata itu. Jadilah pemilih yang cerdas. Satu, kedua, saya berharap kepada seluruh partai politik, khususnya Ogan Ilir ya, ini siapkan kader pemimpin, calon, jangan takut kalah. Intinya, pasang dulu itu calon, tawarkan, tampilkan. Jadi KPU punya varian-varian yang banyak. Ada 5 kandidat pasangan calon. Nah, di sini masyarakat, rakyat leluasa memilih, Pak. Kalau calonnya misalnya calon tunggal, ya tidak ada pilihan lain, kosong lawannya. Kalau 2 calon, jadi kalau tidak nomor 1, ya nomor 2. Coba kalau calon kandidat yang diusung oleh partai politik itu jadi, banyak, terpaksa memilih. Nah, itu ada, pasti ada, tidak munafik. Pasti daripada tidak memilih, pilih saja. Nah, kan kalau dalam hitung-hitungan 10 lebih banyak daripada 9, saya pilih 10 aja. Nah, karena ada 2 pilihan. Tapi kalau 5 pilihan Pak Haji, pasti banyak pertimbangan. Lima sosiologi, akademisi, intelektualitas. Nah, itu yang saya berharap, khususnya juga di Ogan Ilir, apalagi di Indonesia, misalnya calon presiden, semakin banyak calon ya Pak Adi, semakin enak rakyat Indonesia itu memilih, dan mungkin akan terpilih pemimpin yang benar-benar bagus dari sisi akademik, dari intelektual, leadership, semuanya bagus. Saya rasa itu yang kita inginnya. Oke, terima kasih Bu KPU. Sekarang sesi terakhir untuk Pak Adi. Saya tadi ada MPWP ya, saya lupa Pak panjang tapi yang direct mengenai money politik. Pak Adi, apakah money politik ini bisa berakhir? Kalau bisa, bagaimana triknya? Atau memang money politik tidak bisa berakhir? Ya, kalau money politik dalam konteks demokrasi hari ini, ya nggak mungkin bisa kita hilangkan. Karena ini kan bagian dari salah satu upaya kandidat. Nah, persoalannya yang harus kita jawab gitu, supaya ini bisa kita eliminir ya. Pertanyaannya sebenarnya hari ini, kenapa sih misalnya mereka pakai cara-cara money politik untuk memenangkan kontestasi? Nah, ini kan ada referensi Pak. Kalau kita coba menelisik lebih jauh, misal karakter pemilih kita seperti apa? Secara umum kan pemilih ini ada 3 Pak. Rasional, tradisional, plotting. Pemilih rasional ini tidak banyak. Ini problem kita di situ. Sudah tidak banyak, cara mendekatinya susah. Dan ini no cost loh. No cost ini. Ketika mereka ditawarkan program, menurut mereka rasional, beribu bahkan berjuta tawaran pun nggak akan mereka pedulikan. Benar. Nah, ini rasional. Ini persoalannya nggak sampai 10%. Yang rasional itu rasional. Susah jadi. Kemudian tradisional yang bisa didekatkan dengan politik identitas, suku, agama dan sebagainya. Ini pun tidak banyak. Nah, ini yang jadi problem kita, ini plotting Mbak, masa mengambang. Nah, ketika bicara masa mengambang, secara teori udah jelas kok, pragmatisme ketika mereka merasa diuntungkan mereka mau, kalau enggak
sama jalan. Udah. Kan itu, ini problem kita di situ, Pak Haji. Ya, Ya kan artinya nggak ada yang nggak mungkin. Nah, tinggal tadi will kita ini seperti apa? seperti apa? Ya. Nah, ketika kita memahami anatomi ini, makanya jawabannya tadi Ya. pendidikan. Ya. Nah, mohon maaf tadi Bu Ketua, karena kita nggak sampai beritanya ke Palembang ya. Ya, ini yang kasat mata. Kita kan bicara event tahunan tadi yang kasat mata. Nah, itu satu. Kedua, kita juga nggak pernah dengar misalnya ini melibatkan siapa saja. Tadi sudah saya sampaikan di awal, problem kita ini Bu, banyak orang jadi pengamat. Ini mohon maaf, saya tidak antipati dengan kawan-kawan, tidak. Tapi tidak based on ilmu politik gitu loh. Makanya kacamatanya beda. Gitu loh. Kan mungkin nih, kalau cerita partisipasi cuma satu-satunya loh Bu, yang protes soal partisipasi bicara angka di Sumsel ini cuma saya. Iya. Nah itu bisa dilihat jejak digital gitu loh. Nah makanya saya tanya tadi, ini melibatkan siapa nih gitu. Ya. Apakah orang yang betul-betul kompetensinya ada di situ gitu loh untuk memberikan pencerahan kepada pemilih. Nah ini juga problem loh Pak Haji. Jadi jangan, maksud saya ini, mohon maaf Bu, saya tidak menuduh ya. Ini banyak kalau kita lihat birokrasi kita ini sekedar menggugurkan kewajiban Bu. Jadi tidak ada parameter, tidak ada alat ukur apakah ini sudah sesuai dengan achievement yang ingin kita capai. Ini problem juga di kita ini kan, sekedar menggugurkan kewajiban. Oke, Pak Rey, pemirsa, saya kira sudah banyak masukan yang kita dengar. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi pemirsa tentang perpolitikan dari di seputar KPU maupun di seputar kita semua. Pak Ade, Bu Ketua KPU, terima kasih banyak perbincangan kita siang ini. Insya Allah ini akan menjadi manfaat yang lebih besar bagi pemirsa. Saudara pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua KPU dan pengamat komunikasi politik Pak Ardi Indra Caniago. Lebih kurang kami mohon maaf pada Allah dan mohon ampun. Akhirnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.